Shalom saudara, puji Tuhan sudah tanggal 18. Saya sungguh sangat exciting, saya berdoa hari-hari saudara terus diberkati Tuhan, pekerjaan, usaha, studi, kesehatan, ya terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari saja kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau karena Engkau besar, Engkau mulia, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, Engkau ada di awal, Engkau ada di akhir kehidupan di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, agar hidup kami, kerohanian kami terus bertumbuh, terus berbuah dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, saya langsung bacakan. Hikmat hari ini diambil daripada Amsal 17 ayat 14 sampai 15. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ya. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, memulai pertengkaran, ya ini sebenarnya kita juga pasti tahu, ya. Kalau siapa yang memulai dulu pertengkaran, ya pasti membuka jalan air di sini itu ya seperti barang disirami bensin, ya lalu dikasih api, ya jadi menyala akan besar, ya. Di Timur Tengah kuno, ya sistem pengairan dan bendungan tanah atau batu sangat krusial. Jika ada retakan kecil atau lubang kecil pada bendungan, air akan mulai merembes keluar, ya. Sifatnya air seperti sekarang kalau kita di tong, ya ada tong atas, tong bawah. Kalau kita nggak pakai yang sudah jadi, kita susun bata, ya kemudian kurang rapat semennya, ya aciannya semua kurang rapi, ada retakan kecil, dia bisa merembes keluar, ya. Jika dibiarkan, tekanan air akan memperbesar lubang itu dengan sangat cepat, sehingga bendungan itu jebol dan banjir besar menghancurkan seluruh area, ya. Nah, Salomo menggunakan menggunakan anatomi ini untuk mengingatkan, jikalau pertengkaran jarang sekali itu langsung dimulai dalam skala besar, ya. Seringkali konflik dimulai dari hal sepele, satu kata yang ketus, sindiran kecil, kesalahpahaman yang tidak diselesaikan. Hal-hal itu, saudara, sekali pintu pertengkaran itu dibuka, ya jalan air, emosi manusia akan mengambil alih, ya ego lebih membesar, situasi menjadi sangat sulit untuk dikendalikan atau dihentikan, ya. Kalau kita tahu hari-hari ini terjadi demo, ya demo skala satu daerah sekarang sampai beberapa daerah, ya ajak sana ajak sini, sana oke, sana sini, ya mereka merasakan hal-hal yang sama, ya ekonomi sulit ini kan. Ya, itu juga dimulai dari hal-hal kecil, bukan saudara? Ya, hal kecil yang dibiarkan bertambah-tambah akhirnya menyulut amarah yang lebih besar. Ya, prinsip untuk menang, ya undurlah sebelum perbantahan mulai. Ya, Alkitab memberikan kita solusi. Ya, penulis Amsal Salomo memberikan kita solusi. Undurlah sebelum perbantahan mulai memuncak. Ya. Mundur di sini bukan berarti kalah atau pengecut, ya saudara, bukan berarti kalah atau pengecut, ya, melainkan tindakan bijaksana untuk meredam ego, ya, meredam pertengkaran, ya amarah itu tersebut, ya. Menghentikan argumen di awal itu jauh lebih mudah daripada mencoba memperbaiki hubungan yang sudah retak dan hancur, ya akibat luapan emosi yang terlanjur meledak, ya. Kita tahu terkadang contoh, ya terjadi gesekan di jalan,
Yang satu turun, yang satu marah-marah, yang satu nimpalin yang marah, ya sudah selesai, sudah pasti terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi kalau yang satu mau meminta maaf, walaupun dia benar, maaf ya kalau saya menyinggung saudara, kalau saya membuat saudara kaget ya, atau ini apa, maaf ya. Walaupun kita yakin tahu kitab itu benar ya, tapi permintaan maaf itu bisa meredakan ya banyak hal ya. Kadang-kadang juga belum tentu bisa meredakan. Kadang-kadang dari pihak yang di depan kita ya, karena bebalnya, karena kebodohannya itu merasa mau menguasai, kadang juga bisa terjadi. Tapi jikalau kita sudah memulai dari permohonan maaf, maka kita walaupun sebenarnya nggak terima, tapi kita sudah melakukan bagian kita, saudara. Itu yang terpenting ya. Ayo kita permohonan maaf undur, itu bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita pengecut, tapi oleh karena kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja sih alasannya sebenarnya. Kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Itu aja sih sebenarnya alasannya, enggak ada yang lain. Ya, maka kita mengalahkan keegoan kita. Walaupun kadang kita pikir, ini mah gampang, sekali gua jontos aja selesai orangnya. Ya kan saudara? Ya, bukankah seorang itu makin berilmu dia makin tunduk, saudara? Ya, kalau kita lihat orang jago-jago bela diri, ya, dia akan menahan diri. Ya, walaupun dia tahu ini mah sekali sikat habis ya. Ya, dia punya ilmu bela diri tinggi. Ya, dia makin menunduk. Tapi kalau makin dipancing, nah mungkin babak belur juga, saudara, ya dikasih pelajaran juga. Ya, tapi umumnya yang berilmu itu dia akan, setelah dia minta maaf ini, dia akan menghindar daripada nanti dia kepancing. Ya, kebanyakan kan begitu ya, saudara. Kalau kita lihat kebanyakan, tidak semua. Ya, ada juga yang langsung menunjukkan kemampuan dirinya, ada juga dengan cara alasan membela diri, ada juga ya. Tapi kalau kita orang yang takut akan Tuhan, kita memilih, kita undur sebelum pertengkaran semakin memuncak. Betul, saudara? Membenarkan orang fasik pasti salah ini, dan mempersalahkan orang benar tambah salah ini. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan ya. Kata kekejian dalam bahasa Ibrani itu adalah tova ya, tufa kalau bahasa ini ya, merujuk pada sesuatu yang sangat dibenci, menjijikan, menyinggung kesucian Tuhan ya secara langsung. Ya, saudara, hindari. Tuhan adalah sumber keadilan. Amin. Ketika manusia, terutama mereka yang diberi otoritas atau pemimpin, memutarbalikkan moralitas, memutarbalikkan kebenaran, ya, mengatakan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat, sejujurnya mereka sedang menantang karakter Allah, menantang Allah sendiri, ya. Nanti tiba waktunya Tuhan yang akan menghukum mereka sendiri. Itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita, ya saudara. Ya, ketika hukum bisa dibeli dan keadilan diputarbalikkan, fondasi kepercayaan masyarakat akan runtuh. Ya, kita lihat kejadian akhir ini. Ya, contohnya saja, orang benar akan hidup dalam ketakutan. Yes. Sementara orang fasik akan semakin berani melakukan kejahatan karena merasa kebal hukum. Hindari, saudara. Apa yang bisa kita ambil ya daripada hikmat hari ini? Ya, jadilah peacemaker, pembawa damai. Ya, undurlah sebelum pertengkaran itu semakin memanas, semakin memuncak. Ya. Yang kedua, milikilah integritas dalam menilai sesuatu. Ya, baik dalam sebagai posisi orang tua, atasan di tempat kerja, pemimpin komunitas, atau dalam kehidupan sehari-hari, berdirilah di atas kebenaran. Ya, jangan membela yang salah atau hanya karena mereka teman dekat atau menguntungkan kita. Ya, dan jangan menyalahgunakan
Jangan menyalahkan yang benar. Dan jangan menyalahgunakan kekuasaan jikalau saudara ada di posisi berkuasa saat ini, ya. Hanya karena kita tidak menyukai mereka, Tuhan menuntut kita untuk menilai segala sesuatu secara objektif dan benar. Amin, saudara. Ayo kita bangkit hidup berkenan, hidup memuliakan Tuhan, ya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Kami selalu memuji-muji Engkau, ya Allah Roh Kudus. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, ya Tuhanku,
ajaib, sungguh besar Engkau Tuhan, tak terselami oleh akal budi kami. Ya Aba, ya Bapa, kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Inilah yang kami rindu Tuhan. Berikan air hidup bagi setiap jemaat-Mu, jemaat iman hari ini Tuhan, agar setiap kami terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, terus semangat bertumbuh, terus semangat mengenal dan mengasihi Tuhan. Aku lepaskan berkat bagi damai sejahtera sukacita dari Tuhan terus melimpah, air hidup itu mengalir deras di dalam kehidupan saudara. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Bye bye, God bless.